Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini Novianti. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mentutorialkan cara membuat akun di Mayob dari nama perusahaan sampai dengan persediaan. Berikut penjelasannya. Baik, pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi Mayobnya terlebih dahulu. Di sini yang saya gunakan yaitu Persis 19. Kemudian kita klik create a new company file. Next. Untuk ini company information diisi sesuai dengan yang ada di soal dengan nama PD Pelangi. Untuk ABN ini diisi dengan NPWP. Berhubung di soal tidak disebutkan NPWP-nya, maka kita lewat saja. Alamatnya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Phone number salah penginputan. Kemudian next, di bagian accounting information ini kita ganti tahunnya menjadi 2020. Bulan Desember, conversion money juga Desember. Periode akuntansinya 12. Next. Di account list ini kita pilih yang kedua. Kemudian next. Ini kita akan menyimpan di mana file kita, maka kita klik change. Di sini saya menyimpan di dokumen. Kemudian klik save. Next. Tunggu sebentar. Setelah itu di bagian conclusion kita pilih comment center. Ini tampilan comment center. Selanjutnya kita masukkan akun-akun yang ada di perusahaan. Untuk mempermudah kita perkecil tampilan. Kita bagi menjadi 2 tampilan. Kemudian klik account list. Selanjutnya kita isi kelompok aset terlebih dahulu. Cek akun kita ganti dengan kas di bank dengan nomor akun 1100. Kemudian oke. Untuk undeposit fund karena tidak ada maka kita inaktifkan saja. Karena di akun ini tidak bisa dihapus, maka kita inaktifkan saja. Begitupun dengan electronic earning account kita inaktifkan saja. Selanjutnya kita isi kembali new account tipe diganti menjadi bank karena kita akan mengisi petty cash atau kas kecil. Oke. Selanjutnya piutang dagang atau account receivable, yaitu sudah ada akunnya trade debtor, kita ganti akunnya saja namanya menjadi piutang dagang. Oke. Selanjutnya new, tipenya akun receivable, nomor 1400 nomornya, penyisihan atau cadangan kerugian piutang.
Kemudian ini kita ganti menjadi order current asset, merchandise inventory, persediaan barang dagangan. Selanjutnya store supplies atau perlengkapan toko. Kemudian private insurance. Perpetren. Kemudian perpetex. Kemudian ini kita ganti tipenya menjadi other asset, peralatan dengan nomor 2100. Akumulasi penyusutan peralatan. Oke. Untuk akun aset, kelompok aset kita sudah selesai. Kemudian kita membuat untuk akun liability. Karena payroll accrual payable tidak ada, maka kita inaktifkan saja. Untuk trade creditor kita ganti menjadi hutang dagang. Kemudian kita ganti, selanjutnya ini kita ganti dengan other current liability. Tipenya, nomornya 1200 dengan nama hutang biaya. Kemudian hutang PPH. Hutang PPN. PPN keluaran. Terakhir PPN masukan. Klik OK. Kemudian kita isi hutang jangka panjangnya. Di sini ada Bank Permata Loan. Klik New. Kita ganti menjadi long term liability dengan account 2100. Utang di Permata Loan. Oke, selanjutnya kita isi bagian kelompok equity.
rekening in earning karena tidak ada laba ditahan, maka kita inaktifkan saja. Begitupun dengan current year earning, kita inaktifkan saja. Untuk historical balancing karena tidak ada, kita inaktifkan saja. Kemudian klik new, kita isi modal sahamnya. Kemudian dividen. Oke. Selesai, kita isi kelompok income. New 1100 penjualan. Return penjualan. Oke, selanjutnya kita isi kelompok cash of sale. Harga pokok penjualan. Atau HPP, harga pokok penjualan. Beban transportasi penjualan. Oke, selanjutnya kita isi kelompok expense. Karena di sini wages and salaries ada, maka tinggal kita ganti nomor akunnya saja. Beban upah dan gaji. Oke, untuk other employer expense, beban gaji karyawan karena tidak ada, maka kita inaktifkan saja. Selanjutnya, beban iklan. Beban telepon dan listrik. Beban perlengkapan toko. Beban kerugian penghapusan piutang. Beban depresiasi. Beban asuransi. Beban sewa toko.
beban upah dan gaji sudah, maka langsung ke beban operasi lainnya. Oke, selanjutnya kita isi kelompok other income, new, pendapatan bunga. Oke, langsung ke other expense karena other income-nya hanya 1. Beban bunga. Terakhir, beban administrasi bank. Oke, kita sudah mengisi akun-akun yang sudah ada di PD Pelangi. Selanjutnya kita akan mengisi saldo nominal di setiap akun. Ini kita close saja. Klik setup, kemudian balance, account opening balance. Kemudian kita masukkan nominal sesuai dengan yang ada di soal. Undeposit fund 0, electronic earning account 0, kas di bank 41.520.000, kas kecil 9.800.000, piutang dagang 85.800.000, penyisian cadangan kerugian piutang minus 11.800.000, persediaan barang dagangan 520 juta, perlengkapan toko 9.800.000, corporate insurance 15.300.000, perpetren 21.300.000, perpetex 15 juta, peralatan 63.300.000, akumulasi minus 16.500.000, payroll 0, utang dagang 69.300.000, utang biaya 3.900.000, utang PPh 0, utang PPN 1.500.000, PPN keluaran 0, PPN masukan 0, utang di permataloan 301 juta, 0, modal saham 365.250.000, dividen minus 25.400.000, penjualan 503.300.000, return penjualan 0, cost of sold atau harga pokok penjualan 314.100.000, beban transportasi penjualan 8.800.000, beban iklan 4.200.000,
Beban telepon dan listrik 8.700.000. Beban perlengkapan toko 4.750.000. Beban kerugian piutang 15.100.000. Beban depresiasi 16.500.000. Beban asuransi 14.300.000. Beban sewa toko 23.300.000. Beban upah dan gaji 36.300.000. Beban operasi lainnya 9.300.000. Pendapatan bunga 6.100.000. Beban bunga 9.480.000. Beban administrasi bank 6.600.000. Di sini amount left to be allowance-nya sudah 0, artinya data yang sudah kita masukkan ini sudah balance, ini sudah benar, kita klik OK saja. Selanjutnya kita akan mengatur text code-nya. Pertama kita klik list, kemudian text code. Di sini ada text code-nya ada banyak. Yang akan kita di sini kita hanya 2 yang dipakai, berarti yang lainnya kita hapus. Caranya klik kode pajaknya, kemudian klik kanan, delete text code, kemudian yang lainnya juga sama. Untuk GST tidak kita hapus, hanya GST dan NT yang tidak kita hapus. Kemudian close. Selanjutnya kita akan membuat kartu pelanggan. Di sini kita akan membuat kartu customer dan supplier. Caranya klik card file, card list, kemudian di sini kita akan memasukkan data customer terlebih dahulu. Klik customer, kemudian new, masukkan namanya yaitu Tekno Komputer. Di sini kita copy paste saja. Card ID-nya masukkan C001, alamatnya Jalan Tirtayasa nomor 22 Bandung. Selling detail, sell layout-nya diisi item, diganti item, payment is due-nya diganti menjadi in a given of day, discount day-nya 0, balance due day-nya 30. Oke, kemudian new lagi, diisi trans komputer. Card ID-nya C002. Alamatnya Jalan Cileunyi Raya nomor 70 Bandung. Selling details, item, new, Mega Komputer, C003, Jalan Sukasari nomor 12 Bandung. Selling details, terakhir Prima Komputer. Oke, selanjutnya ini kita sudah mengisi data customer. Selanjutnya kita isi data supplier. Klik supplier, klik new, isi sesuai dengan yang ada di soal. S001 buying detailsnya juga sama, purchase layoutnya item, payment is due-nya
New CV Setia Abadi S002 terakhir PT Lodan. Oke, ini kita sudah mengisi kartunya. Semua kartu sudah kita isi. Selanjutnya kita akan mengisi saldo piutang dan utang dagang. Ini kita close saja. Caranya klik setup balance, customer balance. Pertama kita mengisi customernya dulu. Ini klik Tekno Komputer, add cell, kemudian kita masukkan tanggal 31/12/2020. Kemudian ininya saldo memonya diganti menjadi saldo awal piutang. Totalnya 34.100.000. NT record. Oke, kemudian yang kedua trans komputer 28.600.000. NT record. Oke. Selanjutnya Mega komputer 19.800.000. Kemudian yang terakhir yaitu Prima komputer 1. Jika ada bacaan calculation, berarti data yang kita masukkan itu sudah benar. Oke. Nah, ini kita close. Selanjutnya kita isi saldo utangnya. Caranya klik setup balance, supplier balance, klik PT Makmur Jaya, add purchase, diisi ini 31 tanggal neracanya, saldo awal utang 23.100.000. Ininya NT. Kemudian CV Setia Abadi, add purchase 17.600.000. NT record. Oke. Terakhir PT Lodan, add purchase 28.600.000.
enter, record, oke. Nah, ini ada bacaan calculation, berarti data yang sudah kita masukkan sudah benar. Oke. Ini kita close saja. Nah, data saldo awal utang dan piutang sudah kita masukkan. Kemudian kita membuat persediaan barang dagang. Caranya, klik inventory, item list, kemudian klik new. Masukkan item numbernya. Namanya IBM P230. Ini kita checklist. Ini diisi dengan harga pokok penjualan dan inventory-nya persediaan barang dagangan. Buying details-nya diisi dengan unit. Teks kode-nya PPN. Selling details-nya unit. Ini 16 juta. GST. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu A60 PC. Itemnya namanya Acer P60. Centang semua ketiganya. Kemudian jangan lupa buying details-nya. Ini sudah. Selling detailnya diisi dengan 12.500.000. Oke. Ini kita sudah membuat persediaannya. Kemudian kita akan memasukkan nominal dari setiap persediaan. Ini kita close. Caranya count inventory. Kontennya isi 20. Adjustment inventory. Ini diisi dengan persediaan barang dagang. Kemudian continue open balance. Ini diisi dengan tahun selanjutnya. Saldo awal persediaan, memonya. Unit cost-nya diisi dengan 16 juta. Kemudian record. Selanjutnya yang kedua, Acer ini 16. Adjustment inventory, persediaan, continue, opening balance, kemudian diganti saldo awal persediaan. Unit cost-nya 12.500.000. Kemudian record. Nah, kemudian kita akan membuat metode yang digunakan dalam pencatatan keuangan ini, yaitu average cost. Klik average cost, kemudian klik OK. Persediaan sudah kita buat. Kemudian untuk mengecek apakah data yang kita input sudah benar, untuk memeriksa kebenarannya kita klik account, kemudian company data auditor. Ini di company file overview ini profil perusahaan. Di sini kita next, transaction review, klik run review. Nah, jika sudah tercentang semua, artinya data yang sudah kita masukkan ini sudah benar. Klik next, finish. No. Selesai, data yang kita masukkan sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.